Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Mas Gesang di sini ya. Kembali lagi hadir untuk menemui teman-teman semuanya, para pemula dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini jangan lupa like dan subscribe dulu. Semoga menyenangkan saya dan saya akan membuatkan video-video terus untuk teman-teman semuanya, dan doakan saya semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa selalu memberikan video-video pelajaran terbaik ya untuk para dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, juga saya ijazahkan ilmu kita gulung dinamo semua di video-video saya kepada para penonton pemirsa yang sudah subscribe. Oke ya, subscribe dulu. Ting. Oke, kita akan lanjutkan tadi yang sebelumnya. Di video ini live streaming yang cuaca mendung maka putus sinyalnya. Kita akan lanjutkan bagaimana cara belajar gulung Shimizu yang tipe PS128. Ini udah saya hitung ya. Ini yang sistem sisir. Ini tadinya bukan sistem sisir teman-teman ya, bukan sistem sisir, sistem mal biasa itu ya, bertingkat 1, 2, 3 mal. Tapi ini saya bikin sistem sisir yang malnya satu saja, lompatnya 1/10 ya. Ini runningnya sudah siap dengan menggunakan kawat 35 ya, karena gairnya itu tipis ya. Tadi sudah dibongkar ya, ini diceritakan dulu barangkali yang belum menonton yang tadi ya. Cek sound. Oke, aman. Runningnya itu 3 mal dan satu hitungnya 110 semua ya, 110, dan menggunakan kawat 0,35, dan startingnya nggak saya hitung, yang jelas sedikit lebih banyak ya, mungkin 120 atau 125 dengan menggunakan kawat 0,30, malnya 3 juga. Sekarang ini akan saya buat pakai 0,35 semua ya, baik running maupun starting. Ini sudah selesai, hitungnya buat 120 ya, tiga-tiganya, karena kawatnya 0,35. Kalau 0,40 masa bikin lebih, mungkin sampai 140 ya, untuk mendapatkan ampere yang standar ya. Kalau kita main kembali seperti semula, kadang-kadang hasil ampernya lebih ya. Ini normalnya itu hanya 0,4 saja teman-teman ya, lebih dari itu dia gampang panas. Tapi kalau untuk gampang panas pun nggak apa-apa kalau dia itu hidupnya cuma sebentar saja ya. Kalau nanti dengan hitungan-hitungan yang kita sebutkan tadi, itu lebih tahan panas gitu ya, walaupun lebih lama hidup nyala, dia itu nggak akan gampang panas gitulah. Ini maksudnya begitu. Kalau mengikuti bawaannya ya bisa, tenaganya bagus, tapi ketahanannya berbeda kalau ditambahin hitungannya. Ini rumus gulung saya sehingga saya itu eksis ya, gulungan saya itu eksis. Buka saya udah sampai 29 tahun biro yo ya, sekitar itulah 29 tahun saya buka bengkel gulung ini ya, dari awal sampai sekarang. Ini bisa eksis karena apa? Kita menjaga kualitas teman-teman ya, menjaga kualitas supaya dinamo yang kita sepul ulang, kita lilit ulang itu nggak gampang panas dan awet dipakai konsumen. Maka konsumen itu akan mengatakan pada yang lain-lain, dinamoku loh tak gulung ke di sana itu awet sampai sekarang masih bagus. Itu iklan yang paling sempurna, iklan yang paling bagus ya. Nggak usah kita repot-repot iklan di medsos ya, di Facebook, di Twitter, di WA grup, di mana ya, itu juga bagus juga. Tapi yang paling bagus iklan kita adalah menjaga kualitas gulung kita. Kalau bagus, nah itu orang itu akan ketok tular, from mouth to mouth ya, dari bibir ke bibir ya, dari mulut ke mulut, sehingga nanti akan sampai kepada orang, sampai akhirnya terkenal. Oke ya, kita lanjutkan gulung starternya dulu. Tadi yang sudah menonton di live streaming video sebelumnya ini ya, di live streaming sudah ada awalannya di sana ya. Kita tinggal melanjutkan starternya saja. Ya, langsung saja teman-teman, kita besarkan gambarnya, kita siapkan kawatnya, dan kita akan mulai lagi. Jadi kawatnya sudah kita masukkan dalam pulpen kita, sudah siap. Alhamdulillah, enggak. Oke.
Oke ya, kita sambil ngobrol ke tamu tadi, kita lanjutkan dulu sama hitungannya masih sama 120 ya. Ngapunten nggih, kula tinggal kerja. Rekam, Mbah. Niki wonten Mbah Ishak nggih. Nah, niki saking suwu-suwu sing kenal Mbah Ishak niki nembe dolan tenggen kula. Nah, niku nggih. Jamaah tablik saking suwu-suwu silaturahmi kalian delok kula ngulung. Nah, niku ya. Namanya belum jadi, sudah ditonton. Kula damel YouTube iki, Mbak. Damel di syuting disiarke ngoten lho. Ini yang kula tutup dherin. Nggih, ngoten. Nah, ini sudah cukup ya, teman-teman. 120 kita lepas. Kita masukkan, ini bebas masukannya ya. Dari sini boleh ya. Ini kan tinggal bikin star ya, atas dan bawah ya. Dari sini boleh, dari sini juga boleh. Nah, gitu. Karena apa? Sistemnya ini sama antara running sebelah dan sebelahnya itu posisinya sama persis. Nanti bagaimana cara penyambungan saya ajari proses penyambungannya ya. Oke, ini masuk dari ini ada lubang kan, nggak salah sebenarnya, bisa saja, tapi sama tertib seperti awal tadi belum running ya. Ini seperti mal 3 saja ya, padahal mal 1 tapi 3 kali gitu ya. Dari sini dulu, dari sini dulu. Oke ya, mungkin gambarnya kurang ya, terserah lah itu, karena ya tripodnya tingginya begitu. Jadi gambarnya ya, nanti kadang-kadang kita kan lebih fokus, banyak teman-teman yang minta dibuatkan diagram ya, nanti kita buatkan juga ya. Sistem itu juga asik teman-teman. Sebenarnya ini bisa dibikin lebih cepat ya, itu kita gulung langsung sekali 3 gitu ya, langsung 3, nanti dimasukkan satu gitu. Tapi ini namanya pembelajaran, ini kan kita beritahu sistem kerjanya gitu ya, bukan asal kita mau bikin menang-menangan sendiri, enggak. Kita ajarkan pada teman pemula. Kalau saya bikin unjuk kebolehan aja, saya cuek aja, saya gulung, nggak usah ngomong, pamerkan ya, seperti di sana-sana itu video yang itu gulung unjuk kebolehan, pamerkan aja. Tapi kita nggak bisa mempelajari dia itu ya, yang ahli pakai alat begini masuk set ya, terus putar cepat tahu-tahu jadi itu lah ya. Itu namanya nggak mengajarkan. Saya sifatnya mengajarkan teman-teman ya. Saya mengajarkan kepada teman-teman ya. Kita buat lagi ya, maju lagi 120. Sudah 120 lagi. Betul, belajar CPC dengan hitungan ini adalah cara yang paling enak ya, paling mudah, udah longgar banget, nggak akan ada keluhan. Oh, susah Pak, sempit, nggak bisa masuk. Enak dong, enak piye, payah kok, emang payah belajar kok. Maunya enak ya, pakai perjuangan ya. Nah, ini masuk di depannya, kita saksikan dulu ya dengan hasilnya bagaimana. Satu-satu kita sampaikan, berikan penjelasan ya. Maaf nanti yang tadi yang udah nonton live streaming gambarnya kurang bagus, tambah mendung ya. Kalau mendung di tempat saya terus sinyalnya terganggu banget teman-teman ya. Saya katakan monggo aturan ya, tanya ngerokok boleh enggak. Kalau saya nggak ngerokok teman-teman ya,
bapak itu izin tak merokok, dia pun merokok mawon. Tenggiang mereka wak ngangge mesin toyo mboten. Masak ngangge iki dandan gulung sepule. Direndam jet pump. Wih, keren jet pump. Oke ya, kita bikin satu lagi. 60. Wih, 60 meter. Wah, banyune Masya Allah. Mantap ya. Boyo tua. Bening. Oh, bening. Oh, banyunya bening ya teman-teman ya. Kata bapak itu ngebor 60 meter, banyunya bening. Ya, kita lanjutkan, hitung lagi. Ini sudah 120 lagi ya. Ini longgar banget teman-teman, enak tenan belajar. Saya juga dapat ini dari bongkar ya, tadi tak bongkar tak hitung. Runningnya 35, startnya 30. Cilik tenan ya. Kalau saya itu kayak nggak tega tuh. Tak buat 40 runningnya itu biar bertenaga gitu ya. Tapi ya udah kita ngikuti aja, bukan berubah kok. Kita mau buat standar aja sesuai dengan permintaan, nggak usah ini kembalikan aja kayak aslinya ya wes aman loh. Kalau pakai 0,45 ya 40 dan 35 itu kalau 5 on sampai ya, karena tadi 4 on aja kurang teman-teman ya, bawaannya itu 4 on kurang, pakai 435 dan 30 itu 3,8, jadi 4 on kurang dikit. Kalau pakai ini ya 4 on masuk ya, karena apa, kita besarkan kalau startingnya. Oke ya, ini bisa masuk startingnya. Kita bikin starting yang kedua atau poli yang kedua, ini cuma 2 poli ya. Kita nanti lebih jelaskan di gambar, kalau ada yang meminta gambarnya kita buatkan. Kalau nanti mau komen, Pak minta gambarnya, tak buatkan ya. Kita bikin yang kedua, mundur lah ini. Nanti masuknya dari kanan keluar kiri. Sudah cukup 120 lagi. Kita masuk lagi dari kanan ke kiri ya. Yang penting itu jalan dari sana ke sini gitu. Mau yang bawah dulu mau atas dulu bisa semua ya. Bisa semua. Dan saya mau pakai yang dari sana dulu. Dari sana dulu arah ke sini ya. Berarti ini yang bawah dulu. Bisa, dua-duanya bisa. Nanti yang minta lebih jelas buatkan gambarnya. Tak buatkan gambarnya, karena apa, teman-teman tuh banyak yang meminta tuh seimbang ya, Pak bikinkan videonya dong Pak. Sudah dibikinkan skema diagramnya, dia minta dibikinkan videonya, Pak divideokan Pak. Ketika kita bikin video, ada yang minta Pak bikinkan diagramnya Pak, skemanya. Maka kita buatkan semua ya, demi teman-teman supaya paham. Ada yang paham melihat video saja udah cukup senang. Ada yang harus dibuatkan skema diagramnya ya, karena kita bisa dua-duanya ya, kita buatkan semua ya. Namanya mengajari ya, harus bisa itu ya, sesuai dengan request. Nah ini sudah masuk pertama, karena kalau mau lihat secara diselipet ya nggak bisa ya, ini kan kameranya dipanjar ya, kadang-kadang di zoom sendiri ya, dibesarkan sendiri, dikecilkan sendiri ya, begini
kadang-kadang bisa jelas, kadang-kadang kurang jelas, ya dimaklumi, namanya pakai tripod ya, dipanjar gitu. Beda dengan kalau pakai kameramen ya, sampai didekatan di depan hidung, akhirnya nggak bisa gulung. Nah gitu. Oke, kita bikin yang kedua. Malnya nggak ganti-ganti ya, ini terus karena satu mal, tapi bikin 3 kali. Udah cukup lagi 120. Kita masukkan lagi dari kanan ke kiri ya, ke lubang berikutnya, masuk ke arah sini ya, jalannya ke sini, masukkan juga ke sini. Ini longgar banget tenan, serius sumpah, enak banget tenan. Longgar kok enak tuh, masukkannya ini loh gampang banget. Masukkan kawat. Nah kan, kalau untuk pelajaran pemula jangan, cocok banget pemula. Kalau nggak nyoba nih, tapi kalau sudah nyoba ini nanti penasaran pengen nyoba lagi yang lainnya gitu. Ternyata gampang ya, makanya pemula harus nyoba Shimizu pakai cara ini. Dia dari awal ya, nanti akan saya lihatkan diagramnya juga biar lebih mudeng deng ya. Ini mau cek dewi Pak, masuk nih kono, suaranya budol. Men masuk, lagi ngobrol rembahe masuk, diulang aja ngomong lo. Nah ini tinggal bikin satu lagi. Bikin satu lagi, masih mundur ya, tak bikin mundur. Nanti kan masuk dari kanan ke kiri. Nah, caranya diatur sendiri ya, sisanya itu diatur sendiri. Kira-kira kalau pas ya segini, kalau mau di 2 kali lipat ya dikasih sisa panjangnya segini ya gitu. Oke, sudah cukup. Sidik tenan. Ini penglipatan ya. Kalau yang dulu itu saya ukur itu 40 dan 35 atau 40 dan 40 ya. Kuatnya agak banyak. Sekarang ini 35 dan 30 ya. Diperminim gitu ya. Jadi hasilnya itu kurang maksimal. Kalau untuk jarak dekat dan nyembur dekat ya itu bisa lah ya. Ngisep dekat, nyembur dekat itu masih aman-aman saja. Tapi kalau udah dorong jauh, hitungan segini ini nggak akan mampu ya. Tutupnya kurang ya, saya gresek dulu. Harus bikin 2, kurang 1 lagi. Wow, takrir Mbak. Nah, ini dia. Berapa? Itu kan kayak nyampung itu. Masuk ke satu lagi. Jadi satu di depannya, satu di belakangnya gitu ya. Lubangnya itu bukan kok semakin melebar tapi stabil ya. Pak, saya kurang jelas Pak, buatkan skemanya, nanti kita buatkan skemanya ya. Biasanya begitu. Tidak apa-apa. Saya juga sudah menyediakan papan tulis. Oke ya. Udah selesai, tak potong aja dulu. Tuh ya. Nah, dah taruh aja bawah. Baik, yang pernah nanti kalau terkait di nomor kau nih, ngulit 5, apa gitu ya. Terus nih diterkem nih kok. Jemputan, jemput. Ini kok bar medal ya. Tak
1 hari. Oke ya teman-teman, ini sudah selesai, akan kita ikat dulu. Ini nak dikabek ya, ini bilang ngecek kau macam kau. Kau dikabek dulu. Nah, tinggal diikat aja ya. Ya seperti biasalah mengikat itu. Sebelumnya juga dikasih selipan pembatas. Oke teman-teman, kalau ngikat pakai gayanya masing-masing terserah ya. Terus saya pakai gaya telusur. Teman mau ikut gaya ikutan pabrik ya silahkan, untuk belajar di channel-channel yang lain tuh ada cara mengikat, cara ikutan pabrik seperti soal sepatu itu loh, model begitu. Kalau saya nggak seneng, karena apa? Pertama kurang kenceng, yang kedua ngelama-ngelamain. Kalau kencengnya kenceng tali telusur ya, atau simpul tarik simpul itu lebih kenceng, tapi nggak apa-apa ya, variasi apa. Kalau saya model ke pabrik ngabisin waktu, mending buat yang lain udah selesai. Ya ini kan saya pakai tali apa, terserah saya ya. Saya mau pakai tali, kalau masih ada tali itu habis ya, kitaban itu loh. Kita lihat dulu masih ada nggak kitaban. Kalau ada ya nah banyak sudah nggak ada tersimpan. Kitaban itu kan enak di tangan ya, udah bisa padat sekali, tinggal gitu ya, tinggal dikit ya, tinggal 2 kali iketan lah, nggak apa-apa, pakai aja. Gitulah kalau saya nali, saya masukkan ke yang digunting tadi, tarik seret, udah langsung aja mengikat ya di sistem telusur. Ya kita tali telusur dulu sampai selesai, nantikan sampai selesai ya teman-teman. Sudah kita tetesi lem setan ini ya di sambungan ini, walaupun sambungannya pitaban maupun nilon, kalau bisa ditetesi itu ya, karena itu ngunci sekali ya, nggak akan ngendor lagi. Kalau ngendor lagi bisa lepas ya, apalagi kena getaran hari-hari itu ya. Sekarang kita waktunya penyambungan ya. Penyambungan perlu diperhatikan bahwasanya ini awal dan akhir itu posisinya sama, maka ini tidak bisa ya, awal dan akhir itu posisinya sama ya. Cuman kita bisa membedakan mana yang harus disambung. Ini running sama kawat, sama hitungan ya, sama mal, sama langkah gitu ya. Kita akan ambil dulu ini kabel hitam. Hitam ini untuk strom langsung ya, putih. Putih itu strom dan kapasitor. Kayak India kan kita udah kenal. Ya kan nggak penerjemah mbak. Terjemah itu kan angka semua Arif ya di bahasanya. Biasanya Pak sempat Andar. itu Pak Yakub. Hmm. Pak Yakub nih. Oke ya teman-teman, ini yang disambung adalah ujung running dan ujung starting yang menyeberangi tumpukan running ya. Ini running, tumpukan running. Ini di sini ada ujungnya running, di sini ada ujungnya starting ya. Jadi yang melompati tumpukan running ini dijamin nggak akan salah ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, di sini ada ujungnya starting di sini dan ujungnya running di ujung sini. Ini kita sambung. Nah, kalau enggak ini, yang ini satunya juga sama, posisinya sama. Ini adalah ujungnya running berada di ujung sini dan ujungnya sini ya, ujungnya sini bukan, ujungnya sini. Dan ujungnya running ada di ujung sini. Jadi yang menyeberangi tumpukan running ini boleh disambung. Kalau sambung nanti nggak akan terbalik muternya ya. Disambung untuk strom langsung. Kita akan sambung yang ini saja ya, karena ini dekat dengan lubang pengeluaran kabel. Nah, sekarang kita akan potong, kita kelupas. Ini patokannya begitu ya. Yang nyebrang tumpukan running. Berbeda dengan semi jet, jet pump dan mesin rendam.
itu yang nyebrang tumpukan starting nyambungnya. Makanya setiap kali ini saya jelaskan detail sekali di situ ya, karena rahasia penyambungannya ada di situ yang menyebabkan terbalik. Apabila sampai pengen membalik sambungan, yaitu tadi startnya dirubah dengan start yang lain, runningnya tetap itu, startnya dicari yang lain, atau nyebrang tumpukan starting, dia pasti akan membalik putaran gitu ya. Ya ini kawatnya kalau 4 on habis ya. Nah, kapasitor bawaan sebenarnya teman-teman ini kebesaran ya, yang bikin panas. Tapi kalau setrumnya 220 di bawah itu sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sepanjangnya tinggi terus 220 ke atas ya, wah itu bikin panas ya. Oke, sekarang kita akan sambung yang running. Ini running, kita ambil ujung satunya yang tidak disambung. Ini untuk kabel warna putih ya. Nah, untuk kabel warna putih nanti sebagai setrum dan kapasitor di cabang 2 di luar nanti ya. Sebagai setrum dan kapasitor ini untuk startingnya, ujungnya ini saya kelupas dulu. Dan disambung dengan kabel warna merah ini ya, warna merah kecil tapi full tembaga. Dan ini nanti gunanya untuk kapasitor saja. Kapasitor bawaannya itu 8 mikro ya. Oke, sudah saya jelaskan ya 8 mikro, tapi masih banyak kapasitornya berapa mikro. Nah, ini nontonnya di lompat-lompat. Setelah aja lagi ya bagi yang lompat-lompat. Oke, sekarang kita solasi. Dalam nyambung ini sering setiap kali gulung ya kita sampaikan. Ntar kita ganti mic. Ya, kita ganti mikrofon supaya tidak putus. Sering saya sampaikan, kita ambil solasi yang ini, yang tipis ini, dibungkus dulu yang dikelupas dan disambung tadi supaya apa? Ini safety yang sangat ya, keamanan double. Jangan hanya mengandalkan selongsongnya, kadang-kadang ada yang nyucuk keluar, itu bikin dia bermasalah. Ampernya tinggi, yang konslet, yang berbagai, yang panas. Tapi kalau dikasih solasi dulu, begini akan mencegah hal-hal yang itu tadi terjadi. Apabila basah kena air, tidak segera kontak antara tumpukan sambungan satu dengan yang lain itu tidak mudah kontak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih selipan begini, ini selipan bawahnya pun dilem ya, kadang-kadang supaya nggak bisa dipakai lagi ya. Ini apabila nanti ditumpuk dalam satu tumpukan ini, supaya nggak terjadi kontak langsung gitu ya kalau basah. Nah ini selongsong bekasnya ini tak pakai lagi nih teman-teman, tak ambil selongsong bekasnya dipakai lagi, masih bisa karena nggak kebakar ya. Udah ya, ini tinggal kita bikinkan mika pembatas lagi. Kita buat lagi. Yang paling kecil itu 160 Pak. Yang kecil ya tadi kayak Gimana? Nomornya mana? Pasang lagi dan nanti tinggal diikat dalam satu tumpukan sambungan-sambungan itu ya, atau dibagi dalam 2 tumpukan tapi kabelnya bertemu gitu ya. Ya udah dikasih pembatas, kita akan tinggal ini kalau bisa dipisah ya nggak apa-apa. Ini dari sini, yang 2 dari sini gitu ya. Ini akan menambah banyak, aman sekali. Saking amannya sampai lama saya nggak ada gulungan datang lagi ya, nggak ada yang rusak begitu lama gitu. Nah begitu ya, 2 dari sini, yang sistem dari sini. Kalau suatu saat terjadi basah, ini akan menghindari konslet langsung dalam tumpukan-tumpukan itu ya. Ini basah kalau dia ketemu ya cepat konslet ya. Tapi sudah dipisah, dalamnya itu masih diisolasi lagi. Ini akan mencegah daripada yang tidak dicegah ya. Oke, kita akan buat tali seperti tadi ya. Pokoknya tahu selesai gitu. Kalau nali mudah ya, terserah sampean mau ditali model apa. Oke ya, kita mulai nali dari tumpukan begini.
ambil makan roti. Go Pak Di. Udah selesai lagi, kita akan tetesin lem lagi ya, sambungan potongan ini. Kalau yang bagus itu sampai berasap ya, pitanya ini berasap. Kalau aduh panas, langsung aja ketoki ke dalam. Setelah itu kita tengok ya lagi, dipelajari apakah ada yang keluar dari garis keturunan. Dan pastikan tidak nyenggol lagi apa itu selipan ini, lutut ya, tidak nyenggol pada tangan ini. Kalau bekasnya ya masih bagus ya, nggak akan nyenggol ya, karena melengkungnya udah pas ya. Ini lubangnya kita keluarkan sini ya, kabelnya nyambungnya didekatkan lubang ya, ini tinggal keluar sini dekat lubang. Nah pas kan keluar situ. Oke, kita rakit aja kepada dinamonya ya, pada pasangannya. Ini kabelnya di belakang ya, masuknya belakangan begini. Ini namanya belakang ya, di belakang. Kalau depan apa kipas spin itu belakang. Kalau dia ke sini berarti di depan dia masuk duluan kabelnya, nanti putarnya terbalik ya, putarnya terbalik. Ini Shimizu kabelnya di belakang. Lepaskan dulu lubang apa ini ya, lubang bautnya ini dipaskan dulu, baru dipasang ya, terus dipaskan lubang yang sana. Setelah pas baru diturunkan. Ini putar-putar, cari yang ringan, berarti nggak akan nyangkut kiri kanan ya. Nah ini sudah ringan nih. Satu ini patokan, maka yang lain akan pas semua. Nah kita akan pasang. Kalau bisa ini nggak usah dipasang teman-teman, nggak usah dipasang. Yang ngeyel atau yang melawan terserah lah. Saya yang ajaran saya nggak usah dipasang, karena dia akan pirnya itu mentul maju mundur ya. Lakernya itu otomatis akan maju mundur, dan kalau sudah maju mundur ini akan kemakan, kegores, akan kemakan dan gerong, akhirnya lakernya koplak dan dinamonya kena lagi, dan orang itu harus beli lagi, akhirnya pabriknya laku dan bikin lagi gitu ya. Tapi saya copot, nanti awet sekali ini, awet betul, karena rumah bloknya ini nggak akan kena. Ini dari saya ya, tapi terserah lah ya. Ada sebagian teman-teman kita ngelawan, itu kan buat supaya ngayun Pak, kok dicopot. Telek, batinku telek. Ngayun nopo, biar pabriknya cepat laku kok, biar rusak kok. Ngayun kan nanti rumah lakernya itu cepat gerong ya. Apa itu cepat, apa itu kemakan sampai ke dalam itu, akhirnya ya kena yang lain-lain, terimbas. Akhirnya mesin nggak bisa dipakai dan beli lagi. Pabriknya kan payu, rumah saya kurang ngerti. Ini loh, tak lepas, nggak tak pasang, bener deh, bener tuh kan. Masih Mas Gesang kok eneng-eneng ilmunya ini udah saya buktikan berkali-kali. Kalau itu pompa lama kok dipasang lagi, nanti nggak tambah, nggak lama umurnya mesin tuh. Ketika dicopot lakernya terus dilem, malah awet umurnya. Suaranya nggak ada ngerik lagi, ya karena ini mentul-mentul ya, karena ya pokoknya ngono lah. Nanti kalau sampai tahu sendiri lama-lama apa yang saya jelaskan, ini akan mudeng sendiri. Oke ya, ini karena rumahnya jauh dari gardu, nggak apa-apa lah, ini tak pasang lagi aja, kapasitornya pakai ini saja lagi. Bawaannya ya 8 mikro, sebenarnya panas teman-teman, karena nggak sesuai dengan besarnya kawat starting yang dipakai ya. Merah ya, merah ini untuk kapasitor saja ya.
merah ini ke kapasitor saja, bukan merah delima, bukan ya, merah gitu aja. Nanti komen pula, merah delimanya dari mana Pak? Aduh, merah delima mahal harganya. Oke, disolasi langsung aja. Terus yang putih juga kapasitor ya, yang putih kapasitor ditambah dengan ini, tak buang aja langsung satunya ya, ini kadang-kadang bingung ini kabel bawaan tadi. Yang putih sebagai strom langsung juga. Oke, untuk memutar di kabel yang banyak itu ditambahi pakai tang ya, biar meyakinkan, nggak gampang kendor. Nah, itu diisolasi maning ya gue. Oke, anak yang sing berbes ya, Tegal Pekalongan ngapak inyong ya bisa ngomong ngapak kayak Rika lah, orang ngapak kepenak kayak gue mbok. Yang ada bilang hadir ngapak ya. Dari luar negeri juga bilang hadir Pak, dari Malaysia, dari Brunei, dari mana saja. Ini yang setrum dapat ke warna hitam ya. Tolong yang dari sampai ke luar negeri ya, kalau boleh komen sampai di mana video kita bisa tersiar gitu loh. Apakah luar negeri itu juga mesinnya sama ya? Saya kadang-kadang berpikir di mana itu, di India, mungkin di Pakistan, apa pompa airnya itu sama ini juga. Adakah demikian gitu? Oke, tinggal ditutup saja, tak carikan tutupnya dulu. Komplit. Tapi sebelumnya kita tes saja ya, kita tes saja kalau dia sudah berputar ser. Nah, ini kita pasang dulu untuk membuktikan muter dan oh tidaknya. Kita pasang dengan bautnya ini, apakah dibawakan bautnya? Ternyata ada di bawah. Oh bukan, bautnya nggak dibawakan ya. Oke, sekarang kita akan colokkan dulu. Ini kita ambil kabel colokan ya. Kita perpanjang kabelnya sampai berapa tahun? SIM kali berpanjang. Oke, kita colokkan ke belakang sini. Nampak ya? Muternya angles teman-teman ya. Nampak muter teman-teman. Nah, sampai ampernya saya taruh depan dulu ya, biar tahu ampernya berapa saya sampaikan nanti. Karena ampernya ada di meja sini, ampernya nempel di dinding yang pakai jarum analog ya. Aduh, nggak naik. Aman lah. Oke, sekarang kita akan tes air ya. Kita akan tes air di meja sini aja. Nah, sini agak gelap tapi ya, kita ambil air ini di teko yang patah ini, dan kita akan colokkan. Colokannya belum dicolok ya, cuma dipasang di depan lubangnya aja untuk nakut-nakutin aja. Nah, kita sekarang pasang ini air. Nampaknya ini sedotannya masih nggak bermasalah ya, karena ini bukan kendala pada hisipannya ya. Ini kemarin berkendala karena pada dinamonya. Dinamnya hampir tinggi. Dulu waktu sebelum rusak masih nyedot Pak, masih biasa gitu. Nah, kita colok dan sedotannya masih hot. Ampernya nggak ada naik sekali, masih di 0, tapi yang digital saya sedang habis baterainya ya, lupa belum beli. Baterainya ampere saya habis, pakai ampere analog dulu, pakai jarum. Ini sudah kuat sekali ya, walaupun 35 tapi ini diangkat ngikut teman-teman. Tuh, airnya tumpah, kalau nggak tumpah ini udah keangkat ini. Beraya dijamin oh yes, oh no, oh yes tenan pokoknya. Wes pokoknya percaya lah, rasa ragu-ragu ya. Nggak usah ragu-ragu dengan hasil ini. Wah, ini paling nggak panas, nggak tahan. Ini sudah cukup jauh ya, orang ini getok tularnya ini sudah cukup jauh. Ini kalau dari tempat saya ini, kalau dari susu dari
sampai buka sendiri di peta. Ini orang dari Suwo-Suwo, saya di Rebujang ke Suwo-Suwo itu berapa jauh, sampai tengok sendiri gak apa-apa. Ini di Kabupaten Tebu ya, masih satu kabupaten tapi berbeda kecamatan dan kecamatan sangat jauh. Rimbu Bujang unit 2 sampai ke Suwo-Suwo, Kabupaten Sumai. Nah, kampungnya Suwo-Suwo. Saya pun belum pernah ke sana ya. Oke ya, ini tangan saya udah sakit. Aduh, sampai seperti diiris ya saking kencengnya. Oke lah, gitu aja. Ini udah sore, mau saya rapikan dan mau saya upload sambil istirahat ya. Oke teman-teman, di sini dulu. Semoga paham, dan yang sudah subscribe semoga semuanya bisa praktek dan sukses. Yang belum subscribe ya subscribe dulu, makanya ya saya ijazahkan kepada yang sudah subscribe semua. Rame-rame tolong diperhatikan. Oke ya, semoga sukses semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.